Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainuddin Akmal Sudirman dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai tekanan disertai dengan sebuah percobaan sederhana untuk membuktikan tekanan tersebut. Nah, tekanan adalah sebuah satuan fisika yang digunakan untuk menyatakan gaya persatuan luas. Dari pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya rumus mencari tekanan adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan rumus tersebut. Pada percobaan kali ini, saya telah menyiapkan sebutir telur yang akan saya coba genggam dengan dua cara. Cara pertama, saya akan menggunakan seluruh telapak tangan saya akan menggenggamnya dan dengan posisi seluruh telapak tangan saya menyentuh telur tersebut, dan akan saya tekan apakah tekanan tersebut cukup untuk memecahkan telur tersebut. Saya sudah coba berikan sedikit tenaga untuk memberikan tekanan pada telur tersebut, namun tekanan tidak cukup untuk memecahkan kulit telur tersebut. Nah, beda halnya jika saya memfokuskan tenaga saya hanya kepada beberapa jari kemudian mencoba untuk menekan telur ini. Mari kita lihat. Nah, bisa lihat ketika saya mencoba memfokuskan hanya pada beberapa jari saya untuk menekan telur tersebut, maka telur tersebut akan pecah. Hal ini membuktikan sesuai dengan rumus yang telah saya katakan tadi. Karena pada genggaman pertama, luas permukaan yang menyentuh kulit telur itu cukup luas, sehingga tekanan yang dihasilkan itu cukup kecil dan tidak cukup untuk memecahkan telur tersebut. Beda halnya pada tekanan yang saya lakukan pada percobaan kedua, dengan memfokuskan tekanan pada beberapa jari saya saja, tentu luas permukaan yang menyentuh diberi gaya dan menyentuh kulit tersebut juga tekanan yang dihasilkan akan besar karena luas permukaan yang menyentuh itu cukup kecil. Jadi dari percobaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa semakin kecil luas permukaan yang diberi gaya, maka semakin besar pula tekanan yang akan dihasilkan. Kasus kedua yaitu fluida dinamis tentang hukum tekanan, yaitu kebocoran. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau mengalir terhadap sekitarnya. Proses Bernoulli menyatakan begitu kecepatan aliran fluida meningkat, justru tekanannya yang akan menurun. Kelly menyatakan bahwa kelajuan fluida yang menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak di bawah permukaan asas fluida dalam tangki yang sama seperti kelajuan yang diperoleh oleh benda saat jatuh bebas dari ketinggian. Praktik fluida dinamis yang saya lakukan adalah kebocoran dalam botol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia Afdal, kelas pendidikan IPA reguler B dengan NIM 191604-2016. Di sini saya akan menjelaskan prinsip tentang kerja pompa hidrolik, di mana untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Dongkrak hidrolik merupakan alat yang diaplikasikan dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Dongkrak hidrolik memiliki dua penghisap yang berbeda ukuran, yaitu penghisap kecil dan penghisap besar. Prinsip kerjanya adalah pada penghisap kecil diberikan gaya tekan, kemudian gaya tekan ini akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang berada di dalam pompa, dan akibatnya minyak dalam dongkrak menghasilkan gaya angkat pada penghisap beban dan mampu mengangkat benda di atasnya. Dengan menggunakan dongkrak hidrolik, kita dapat mengangkat beban yang berat tapi hanya menggunakan gaya yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia akan melakukan percobaan mengenai kasus keempat
tentang hukum Archimedes. Tujuan percobaan ini adalah untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengepungnya suatu benda dalam zat cair. Alat dan bahan dalam percobaan ini adalah 3 buah gelas plastik, 3 buah telur, air, 1 sendok makan, dan garam. Langsung saja kita ke percobaannya. Langkah pertama adalah isi setiap wadah dengan air. Selanjutnya, masukkan setiap telur ke dalam setiap wadah air. Langkah selanjutnya, masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas kedua. Selanjutnya, isi 4 sendok garam ke dalam gelas ketiga. Berdasarkan percobaan tersebut, diperoleh yang pertama, benda tenggelam. Setelah ditambahkan 2 sendok garam, benda melayang. Dan setelah ditambahkan 4 sendok garam, benda mengapung. Pada gelas pertama, benda tenggelam karena berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Atau dapat dikatakan bahwa massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Pada gelas kedua, benda melayang. Hal ini dikarenakan berat benda sama dengan gaya ke atas. Karena setelah ditambahkan 2 sendok garam, maka garam akan menambah massa jenis zat cair, sehingga massa jenis zat cair akan sama dengan massa jenis benda. Nah, pada gelas ketiga, benda terapung. Benda terapung disebabkan karena berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas. Setelah ditambahkan 4 sendok garam, maka garam akan menambah massa jenis zat cair, sehingga massa jenis benda akan lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda akan terapung jika berat benda lebih kecil daripada gaya ke atas. Sedangkan benda akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atas. Adapun benda tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Hal ini sejalan dengan bunyi hukum Archimedes, yaitu sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Baik, sekian percobaan hukum Archimedes dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sarif dari kelas pendidikan IPA reguler B NIM 191604008 dari kelompok E IPA Sekolah. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu menyelidiki pengaruh suhu terhadap tekanan udara. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama kaleng, yang kedua penjepit kaleng, yang ketiga air, yang keempat es batu. Selanjutnya langkah kerja pada percobaan ini. Yang pertama, kaleng yang berisi air diletakkan di atas kompor, kemudian api dinyalakan. Selanjutnya, air yang berada di dalam kaleng ditunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kaleng tersebut dipindahkan ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian yang terjadi adalah peremukan pada kaleng tersebut, seperti yang ditujukan dalam video tersebut. Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu bahwa udara memiliki tekanan. Apabila udara dipanaskan, maka tekanannya akan semakin besar, dan apabila udara didinginkan, maka tekanannya menjadi lebih kecil.